Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada tutorial. Kali ini kita akan berbagi sedikit mengenai cetak mencetak ya untuk pelet. Jadi mesin pelet, bagaimana sih cara mencetaknya, bagaimana ngeset bahannya, itu biar lancar, hasilnya juga sesuai, kapasitasnya bisa optimal. Oke, baik. Jadi pertama kita harus tahu mengenai bahan ya. Bahan baku yang kita pakai. Kalau dari segi bahan itu problematikanya biasa dari daya rekat bahan itu sendiri. Jadi bahan itu yang mau kita cetak daya rekatnya seperti apa. Cara menguji daya rekat kita bisa dengan menambahkan air, lalu kita remas seperti apa. Dengan air yang sama, ya, penambahan air yang sama, bahan yang berbeda itu akan menunjukkan daya rekat yang berbeda. Jadi pada proses pencetakan menggunakan mesin pelet vertikal ya, itu kita tetap harus membutuhkan kadar air. Ya, kadar air itu pertama fungsinya untuk mendinginkan mesin. Yang kedua adalah dia merupakan bahan perekat. Ya, bahan perekat yang murah meriah gratis. Jadi air ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah kadar air bahan awal. Lalu kalau untuk kadar air hasil cetak itu tergantung selera dan kebutuhan kita. Jadi misalnya untuk pakan itu kadar air yang baik, ya kadar air untuk disimpan itu ada di kisaran 11, 12, 13. Di atas itu maka akan mudah tumbuh jamur. Berarti kadar air target kita misalnya 13 ya. Saat kita mencetak tentu harus di atas itu. Karena pada saat pencetakan ya itu ada air yang terbuang. Nah, harapan kita adalah air yang kita tambahkan di awal itulah yang terbuang pada proses pencetakan ya. Sehingga saat bahan ini sudah jadi pelet, nanti di masa penyimpanan dia kembali ke kadar awal seperti itu. Nah, bagaimana kalau bahan kita agak mamel atau kadar awalnya sudah 20, 25. Nah, seperti itu seperti apa kan gitu. Oke, jadi begini. Karakter mesin itu berbeda-beda. Umumnya mesin cetak itu yang rata-rata kita buat, kita setting itu ada di kisaran sekitar 10%-an ya air yang terbuang. Misal bahan kita kadar air 13 kering ya, sekering dedak itu ya, itu ada di angka 13-an. Berarti kita akan menambahkan air hingga dia menjadi 20 sampai 23. Berarti di antara range 10% ya. 10% penambahan air. Nah, cara menghitungnya kalau kita tidak punya alat ukur, maka dengan metode penimbangan. Bahan kita 10 kilo, kalau kita tambah kadar air 10% berarti tambah 1 kilo. Total bahan menjadi 11 kilo, kita cetak akan menjadi 10 kilo lagi kan gitu. Airnya 10% tadi terbuang ya. Nah, kalau kita punya alat ukur misalnya, ini penggunaannya cukup sederhana ya. Kita nyalakan, ada mode A, B, C, D, merubahnya dengan ini. C, D, yang paling mendekati sih pakai itu ya. Kita coba. Oke, ini ada di angka sekitar 9 sampai 10 ya.
Jadi ini adalah sisa bahan praktek mesin-mesin terdahulu. Ini mesin apung ini. Ini udah sekitar 6 bulanan kita simpan digantung aja. Kadar airnya tetap di angka itu ya dan nggak berjamur. Oke, jadi kalau kita udah punya alat ukur, kita bisa pakai. Hanya kalau kita proses mencetak jumlah banyak ya, kita harus menggunakan metode timbang. Nah, alat ukur ini sebagai alat bantu untuk pengecekan awal, pengecekan akhir. Kalau untuk pekerjaan, kita menimbang 50 kilo, itu akan lebih efisien ya waktunya. Karena kalau kita menggunakan alat ukur dan bahan kita 50 kilo atau 1 ton, itu kita akan kurang valid dengan alat ini karena pengaruhnya saat kita mencampur air atau bahan lain, kita jadi bias angkanya ya, karena kita terpengaruh pada metode pencampuran kita, manual atau pakai mixer, itu pengaruh sekali. Sekarang kita perlu cara mengkalibrasi ya, mengkalibrasi. Misalnya ini pakan pabrik, labelnya 13% ya. Kemudian kita tes dengan alat kita, ternyata ini misalnya di 10 ya, 10, 11. Oke, kita tetapkan ini 11. Alat ukur kita 11. Berarti alat ukur kita ada selisih 2 derajat, begitu ya, 2 derajat. Jadi 2 derajat, 2%. Ini 13, tapi terukur 11. Berarti alat kita ada di selisih 2%. Sehingga kalau kita nanti menggunakannya, kita bisa tahu bahwa ini alat kita di 2% ya. Karena ini tidak ada fasilitas untuk kalibrasi, ya kita hanya bisa tahu selisihnya agar tidak terjadi kesalahan. Tapi kalau hanya sekitar di bawah 5%, saya rasa itu no problem ya, nggak pernah ada masalah dalam prakteknya. Oke, jadi itu ya untuk soal bahan, daya rekat, kemudian air, sistemnya seperti itu. Gimana Bang kalau kita udah misalnya menyesuaikan kadar air kita 20 lah, kita masukin mesin, kita cetak, kok masih kurang padat atau kurang rekat ya, masih banyak yang hancur. Nah itu tadi air udah sesuai, yang keluar dari mesin juga setelah kita angin-anginkan hasilnya udah sesuai menjadi 10 sampai 13 ya. Udah sesuai, nggak berjamur, di mesin juga lancar, tapi hasilnya kurang bisa padat. Nah, kalau sudah seperti itu, misalnya bahan yang mengandung kopra, bungkil sawit, banyak kopranya itu ya, itu akan sulit padat. Dia teksturnya seperti pasir tuh, serbuk halus ataupun kurang halus, tapi dia seperti pasir. Kena air itu dia nggak nyimpen air. Nah, untuk karakter bahan yang seperti itu, misalnya kita mau meningkatkan daya rekat, kita bisa menambahkan bahan pati seperti tepung gaple, tepung tapioka yang cari yang reject aja, yang murah-murah ya, jangan yang masih kemasan yang untuk food grade, cari yang untuk ternak. Kita bisa menambahkan mulai dari 2% hingga 10% ya. Semakin sedikit semakin bagus karena tidak mengurangi nilai nutrisi pakan kita itu sendiri. Oke, caranya misalnya kita menggunakan 5%, ya kita campur aja di sini, diaduk-aduk, baru dicetak. Dengan catatan kadar air sudah sesuai. Ya 15 sampai 20 lah. Seperti itu. Oke. Untuk kadar air udah, kemudian setelan mesin. Oke, ini pada mesin ini menggunakan saringan 4 mili. Ini kebetulan untuk unggas ya, untuk ayam dan bebek. Ini rencananya akan dikirim ke Pulau Dewata. Kemudian ini ada kita bawain aksesorisnya untuk membuka saringan.
Jadi saringan ini saat kita mulai harus kondisi bersih. Setelah pakai harus kita kasih bahan yang lembab agar yang tertinggal pada saringan itu mudah keluar saat kita pakai pada pemakaian berikutnya gitu ya. Kalau harus membuka, maka inilah kuncinya. Ya, seperti ini membukanya. Nah, oke, ini kita tahan ya di sini di pulinya. Lalu kita putar. Ya, ini dikaitkan begini. Putar. Ya, ini setelah terputar. Misalnya setelah pemakaian itu akan banyak sumbatan bahan di sini sehingga saringan akan agak sulit ya diangkat. Kita gunakan tracker seperti ini. Jadi ini dibautkan, ya, dibautkan ke lubang ya, ke lubang saringan. Kalau lubang ini ada kesumbat ya dibersihin dulu. Kemudian baut pendorongnya mana ya tadi ya? Ya, baut pendorongnya seperti ini. Jadi ini diputar, nanti dia akan mengangkat saringan ke atas. Oke, seperti ini ya, dia akan terangkat ke atas. Oke. Ya, seperti ini. Memasangnya, perhatikan spinya. Oke. Jadi membukanya seperti itu. Kemudian ya dikunci lagi ya. Putar ke kanan ya. Ya, dikencangkan dengan kunci ini. Oke. Sampai kenceng ya. Kenceng, pulinya ditahan. Oke. Kemudian yang paling krusial di sini adalah bagaimana sih menyetel roller. Ya, setelan roller ini kalau 2 roller maka ada 2 setelan, kalau 3 ada 3 setelan, kalau 4 ada 4 setelan. Caranya yang paling mudah ya. Saat kita setel di awal, roller itu tidak harus kena di sini ya. Tidak harus kena. Karena kalau kena dia bergesekan, saling menyakiti ya, saling merusak ya. Dia ngambang aja udah bekerja. Yang penting penahannya ini harus kuat, harus bagus dan tidak boleh namanya bergeser. Oke, jadi seperti ini ya. Saya akan coba praktekkan. Ini baut ini harus kencang, baut ini harus kencang. Pada posisi mati, mesin belum jalan, ini kita putar sampai notok, sampai udah kena besinya, udah kena. Kemudian yang ini dan yang lainnya. Setelah notok, kita kencengin ini. Ya, sampai kenceng. Kemudian kita jalankan seperti itu. Dan ini nggak boleh di setel-setel lagi. Kalau di setel lagi nanti rawan nggak imbang. Kalaupun dia harus diputar lagi, itu puternya harus seimbang. Baik putar ke bawah atau melonggarkan, harus seimbang. Ini sedikit, sedikit, satunya sedikit. Seperti itu. Ya, kenapa kapan kita harus memutar lebih? Bila mana pada saat proses cetak kita lihat di atas ini banyak keraknya. Ya, jadi banyak kerak, artinya roller itu terlalu mengambang di atas. Untuk bahan-bahan tertentu itu ada kerak pun seperti itu hanya di awal, tapi setelah jalan ini bersih. Bersih karena keluarnya juga lancar. Ya. Jadi roller ngambang pun itu kalau mesin bekerja dengan baik, prosedurnya benar, itu pasti lancar dan padat. Seperti itu ya, jadi nggak harus saling bergesekan ini. Kalaupun bergesekan, itu bahannya juga harus tahan. Ini bahannya tahan ya, keras banget ya. Roller juga keras ya, jadi sering lah kemasukan besi apa itu.
Ini masih tahan. Jadi ya kita harus hindari kemasukan besi dan lain-lain, harus menjaga hal-hal tersebut. Cuman kalau misalnya terjadi pun, maka bahan ini harus grade-nya bagus, keras ya. Oke, seperti itu cara menyetel roller, seperti itu ya. Kemudian waktu menuang bahan, boleh nggak banyak-banyak? Ya kalau di awal kita mau melihat lapisan kerak di atas ini ada tidaknya, ya kita dikit-dikit aja dulu. Dikit-dikit menyesuaikan dengan penggerak kita. Kalau penggerak kuat atau setelan ini udah ketemu, setelan ini udah sesuai untuk bahan yang dimaksud, maka kita boleh aja tuang penuh sini, nggak masalah ya. Mesin pelet tetap mampu, harus mampu. Tuang penuh aja. Jadi biar dia ngantri di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk perawatan ini grease atau gemuk ya, Vaseline harus dimasukin di sini. Alatnya seperti ini ya. Oke. Kemudian oli gardan harus diperhatikan, kapasitasnya harus selalu cukup, tidak boleh kurang karena shaft ini akan mengalami keausan kalau olinya kurang. Ya. Kemudian pada unit ini kita membawakan tensioner kopling seperti ini ya. Jadi ini dieselnya nanti diem. Saat menghidupkan diesel kita bisa kendorin dulu. Kendorin, ini maju, masuk ke dalam, fan belnya kendor, diesel hidup, baru kita kencengin sehingga mengurangi daya slip ya, slipnya fan bel ya. Fan bel pun lebih awet karena selalu kenceng sempurna. Toleransi fan bel pun misalnya kita mau mengganti fan bel, kita bisa atau boleh ya, boleh bergeser 1, 2 atau 3 nomor ya dari yang ada menurut yang ada di toko-toko terdekat kita. Jadi nggak harus nomor tersebut wajib. Nah kalau pas nggak ada gimana? Kendor dong kan gitu. Makanya ada menggunakan tensioner seperti ini. Ya untuk beberapa tipe yang di pasaran tuh banyak ada yang menggunakan kopling seperti itu ya. Boleh-boleh aja, no problem. Cuma kami lebih suka dengan menggunakan kopling seperti ini karena low maintenance dan tidak rawan slip ya. Kalau kopling masih rawan slip, bisa terbakar untuk beban-beban kerja yang agak berat. Oke, untuk memotong pelet bisa dengan baut ini disetel, dikendorin, nanti pisaunya diturun naikin, dikencengin lagi. Sambil hidup nggak apa-apa ya, sambil mesin hidup kita setel. Hati-hati, di sini ada putaran, jadi nyetelnya dari luar aja, digeser naik turun, menyesuaikan kebutuhan panjang pendek pelet. Kalau untuk butirannya itu menyesuaikan lubang saringan ini. Ya ini 4 mili ya untuk unggas. Kurang lebih itu dulu ya. Kalau ada yang ditanyain nanti bisa di komentar. Bila kami perlu menjawab dengan membuat video lagi, maka kami akan bantu menjawab melalui video berikutnya. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.